저기 옆에 시간이 안 가는지 정말 어제 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Tita Septiana. I'm from management class 22B. Here I will explain material about the uji T homogen dan non homogen. Pengertian uji T homogen dan uji T non homogen adalah jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikansi dengan relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Uji T homogen dilakukan ketika data yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen. Sedangkan uji T non-homogen dilakukan ketika data yang dianalisis tidak homogen. Untuk melakukan uji T homogen atau uji T non-homogen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek sebanyak lebih dari 30. Yang kedua, data homogen. Jika data tidak homogen, dapat menggunakan uji T khusus. Untuk data tidak homogen, unequal variance t-test. Yang ketiga, asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan uji Fisher setelah dilakukan uji homogenitas. Jika data homogen, maka dapat dilakukan uji T homogen, sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non-homogen. Uji T non-homogen dan uji T non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Perbedaan uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen jika variasi data pada kedua kelompok sama atau homogen, sedangkan uji T non-homogen digunakan jika variasi data pada kedua kelompok tidak sama atau tidak homogen. Uji T homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Sedangkan uji T non-homogen dapat dilakukan dengan menggunakan formula unequal variance atau t-test atau dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau Excel. Sebelum melakukan uji T homogen atau uji T non-homogen, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain data berdistribusi normal atau memiliki jumlah subjek sebanyak lebih dari 30. Data homogen dan asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan uji Fisher setelah dilakukan uji homogenitas. Jika data homogen, maka dapat dilakukan uji T homogen, sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non-homogen. Dalam melakukan uji T homogen atau uji T non-homogen, penting untuk memperhatikan apakah data homogen atau tidak homogen. Jika data homogen, maka
dapat dilakukan uji T homogen, sedangkan jika data tidak homogen, maka dapat dilakukan uji T non homogen. Selain itu, sebelum melakukan uji T homogen atau uji T non homogen, perlu memenuhi syarat seperti data distribusi normal atau memiliki jumlah subjek sebanyak 30, data homogen dan asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi. Cara melakukan uji homogenita. Yang pertama, uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Levensel, Fisher, atau uji Bartlett. Kedua, uji homogenitas dilakukan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test atau ANOVA. Yang ketiga, uji homogenitas digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Yang keempat, uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.